Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Intan merupakan gadis cantik yang masih keturunan Sunda, yang juga dijadikan anak mas atau selalu dimanjakan dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang tentara berpangkat letnan jenderal, sedangkan ibunya mengelola beberapa rumah makan. Meskipun sang ayah tidak pernah menduduki jabatan yang strategis di dinas kemiliterannya, namun dengan pangkat setinggi itu, tentu bisa dibayangkan bagaimana dia bisa mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber. Apalagi cukup dekat dengan beberapa orang pejabat, baik tingkat pusat maupun daerah. Namun kekayaan dan pangkat pula yang pada akhirnya membuat ayah Intan menjadi seorang dengan pribadi angkuh, egois, bahkan kolot. Sengkolo Kebo Kemali. Dengan kondisi ekonomi keluarga yang serba kecukupan, tidak heran semua kebutuhan Intan mudah terpenuhi. Apalagi dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara yang kesemuanya perempuan. Kebetulan pula, Intan adalah sosok gadis yang paling cantik di antara saudarinya. Namun meskipun secara materi kehidupannya serba enak, kadangkala batinnya serba tertekan. Hal itu muncul karena sikap kolot sang ayah. Bukan hanya ingin semua anaknya meraih gelar sarjana, tetapi sekaligus juga ingin punya menantu dari kalangan berpangkat dan terpandang, terutama yang berdinas di lingkungan TNI. Hal itu membuat Intan sulit membantah, karena kedua kakaknya yang semua sarjana pada kenyataannya memiliki suami dengan taraf ekonomi yang biasa-biasa saja. Kakak perempuannya yang bergelar insinyur hanya bersuamikan pedagang kecil-kecilan, sedangkan kakak satunya yang bergelar dokter gigi malah memilih meninggalkan profesinya dan mengelola perusahaan furnitur milik sang suami yang omsetnya tidaklah seberapa. Memang, Ibu Intan justru berpendapat lain. Dia tidak menekan putri-putrinya mengenai jodoh. Yang penting saling cinta, biarlah Tuhan yang menentukan masa depan mereka. Selain itu, sang ibunda memiliki pendapat bertolak belakang dari ayah. Dia juga kurang setuju jika putrinya berjodoh dengan tentara. Dia sering bercerita tentang masa lalunya, yang baginya adalah sebuah penderitaan batin. Dia sering ditinggal suaminya, yang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai tentara. Bahkan saat melahirkan putri pertama, suaminya tidak bisa mendampingi karena sedang di medan tugas. Atas hal itulah yang membuat ibu menyetujui kedua putrinya menikah dengan orang yang mereka cintai, walaupun hanya dengan ekonomi yang biasa-biasa saja. Sang ibu memihak pada kedua putrinya. Pokoknya, kau harus punya suami tentara. Ayah ingin ada regenerasi yang benar di keluarga ini. Dan kaulah satu-satunya harapan ayah, tandas ayah Intan. Karena sikap kerasnya, maka tidak sekalipun Intan berani membantah. Dia takut melihat kemarahan sang ayah. Memang, secara jujur Intan tidak mau bernasib sama seperti kedua kakaknya. Ditambah lagi mereka tidak bisa membuat ayah tersenyum. Bahkan hubungan mereka tidak ubahnya seperti minyak dan air. Dekat, tapi tidak pernah terlihat akrab dan harmonis. Demi membahagiakan sang ayah, Intan rela membuang rasa cinta pada setiap pemuda yang mampu membuatnya jatuh hati. Hingga sewaktu masuk awal semester kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah, dia menjalin hubungan dengan seorang bintara, yang kemudian berlanjut pada jenjang pacaran. Setelah hampir setahun berhubungan, barulah Intan terbuka pada ayah dan ibunya. Bahkan dia juga mengajak sang bintara mampir ke rumah, yang tentunya membuat ayahnya sangat senang. Tidak henti-hentinya dia memuji Intan, walaupun kekasihnya hanya seorang bintara. Namun harapan Intan yang juga harapan sang ayah akhirnya harus kandas. Sang bintara itu dikirim ke suatu daerah konflik yang pada akhirnya tidak ada lagi komunikasi. Intan pun menganggap hubungan itu telah putus. Selanjutnya, ia berkenalan dengan seorang anak pejabat kota. Hubungan itu pun mendapat senyuman hangat dari sang ayah. Tapi hubungan itu pun berakhir kurang baik, karena ternyata Intan hanya dijadikan pelampiasan
dan pelarian saja dari kekasih lamanya. Setelah putus, setidaknya ada 3 pria pilihan Intan yang mengisi hatinya. Memang bukan dari kalangan militer, tapi mereka dari kalangan menengah ke atas. Namun sayangnya, hubungan kasih itu selalu kandas dalam waktu yang tidak lama. Intan sendiri merasa aneh atas kenyataan perjalanan cintanya. Selalu saja ada masalah yang membuat hubungan asmaranya kandas. Ketika memasuki semester akhir kuliah, Intan berkenalan dengan seorang lelaki bernama Puguh. Perkenalan terjadi pada sebuah acara pameran di kampus. Lambat laun, pertemuan itu memautkan perasaan cinta di antara mereka. Puguh yang sebentar lagi meraih gelar insinyur teknik sipil, dan Intan yang akan meraih gelar sarjana ekonomi, akhirnya bersepakat menjalin hubungan khusus. Mereka berharap hubungan tersebut sampai ke jenjang pernikahan. Meskipun Intan sangat mencintai Puguh dan mereka sudah saling bersumpah setia, namun Intan masih teramat takut memperkenalkan Puguh pada ayahnya. Dia takut jika sang ayah akan kecewa pada lelaki pilihannya. Intan pun memilih merahasiakan hubungannya untuk sementara waktu, sambil menunggu sampai tiba waktu yang tepat. Namun niat itu tidak berjalan mulus. Suatu ketika, tanpa memberi kabar, sang ayah tiba-tiba muncul di tempat kos Intan. Kebetulan di saat yang sama, Intan berduaan dengan Puguh untuk mendiskusikan sesuatu. Mereka berdua langsung kelabaan saat sang ayah bertanya menyudutkan mereka. Intan hanya tertunduk, tidak berani melihat tatapan sang ayah yang bagaikan serigala. Sebentar kemudian, sang ayah menginterogasi Puguh, dan saat tahu kalau Puguh bukan seorang militer, kemarahan sang ayah pun membludak. Bau mentahnya langsung mendarat di wajah tirus Puguh. Disusul kemudian dengan sebuah tendangan yang membuat Puguh terhuyung dan jatuh setelah membentur tembok. Intan yakin jika pukulan ayahnya sangatlah keras. Meski sudah di usia kepala 6 lebih, namun badannya masihlah kokoh. Tidak mau melayani kemarahan ayah Intan, segera Puguh angkat kaki. Seumur hidup, aku tidak akan pernah terima perlakuan ini. Tunggu pembalasanku. Sungut Puguh sambil meludahkan darah kental. Setelah itu, barulah dia pergi dengan tubuh terhuyung menahan rasa sakit. Sejak peristiwa itu, Intan tidak bisa menemui Puguh yang selalu menghindar. Lambat laun, hubungan yang sudah mengakar cinta itu pun pupus juga. Intan harus bisa menerima kenyataan pahit yang kesekian kali. Di tengah kehampaan yang dialami, duka berselimut misteri tiba-tiba datang. Sebelum sempat wisuda, Intan menerima kabar tentang kepergian ayahnya yang secara mendadak. Menurut cerita ibunya, sang ayah meninggal saat berada di meja makan, persisnya ketika menyantap makan malam. Tiba-tiba saja tersedak dan mengalami batuk hebat sampai muntah darah. Yang aneh, di antara darah kental yang dimuntahkan, terdapat beberapa ekor serangga mirip kumbang pohon. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa sang ayah tidak tertolong lagi. Kematian yang bagi Intan dianggap tragis tersebut sempat membersihkan ingatannya pada Puguh. Lelaki yang pernah dicintainya itu sempat mengancam ayahnya setelah kejadian pemukulan beberapa bulan lalu. Namun meski ada yang dirasa aneh, sebagai seorang yang berpendidikan, Intan tidak mau buruk sangka. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu sudah menjadi takdir yang maha kuasa. Hidup dan mati sudah ada di tangannya. Setelah menyandang gelar sebagai sarjana ekonomi, Intan pun pulang ke Garut. Selanjutnya, dia bekerja di sebuah perusahaan bonafit di kota dodol itu. Meskipun sudah memiliki harta yang cukup, namun perjalanan asmara Intan tidak mulus seperti apa yang diharapkan. Setiap kali menjalin hubungan asmara, selalu saja putus di tengah jalan. Memang, dengan wajah yang jelita sangatlah mudah bagi Intan untuk mencari lelaki yang diidamkan. Sayangnya, belum ada yang menjadi jodoh sebagai pendamping hidupnya. Dia pun merasa ada yang salah atas dirinya. Bahkan sampai di usia 34 tahun,
Hal yang sama masih saja terjadi. Dia tidak bisa menjaga hubungan hingga ke jenjang pernikahan. Suatu ketika, saat dia mengantarkan kakak sulung menyambangi putrinya di sebuah pesantren, Intan ditegur oleh seorang ustadz dengan bahasa Sunda yang sangat halus. Ustadz sepantaran kakak sulungnya itu berujar, jika ada aura gelap menyelimuti Intan. Penuh rasa penasaran, Intan coba bertanya perihal maksud dari ucapan sang ustadz. Namun karena penuh kesibukan, ustadz tersebut justru memberikan sebuah alamat yang tidak lain adalah sebuah pesantren di ujung Jawa Tengah. Sang ustadz berujar jika guru ngajinya lebih paham akan masalah dari diri Intan. Tanpa mengulur waktu, demi menuntaskan rasa penasarannya, berangkatlah Intan di keesokan hari ke alamat tersebut. Dengan ditemani kakak sulungnya, dia tiba pada pukul 5 sore. Dia pun harus bersabar karena sang kiai baru bisa menemuinya setelah pukul 8 malam. Selama berada di pesantren, Intan benar-benar merasa adem. Bahkan air matanya mengalir ketika melihat dan mendengar santri-santri mengaji. Ada rasa terenyuh yang mengalir di hatinya. Seharusnya inilah yang diajarkan oleh sang ayah. Bagaimana iman ditanamkan sehingga mampu menghadapi segala situasi hidup. Sang kiai yang sudah sepuh menemui mereka berdua di pendopo mini, sisi kanan pesantren. Intan pun menceritakan tujuannya pada sang kiai sepuh yang berpakaian kejawen tersebut. Tidak seperti kiai pengasuh pondok pada umumnya yang berpakaian kearab-araban. Setelah selesai, sang kiai memberitahukan jika ustadz yang dimaksud Intan adalah muridnya. Memang sudah sepatutnya jika sesama muslim saling membantu jika melihat ada hal yang tidak baik yang menimpa seseorang. Dan itulah yang dilakukan sang ustadz saat melihat aura gelap pada diri Intan. Sang kiai menjelaskan jika Intan diberi nasib buruk dalam perjodohan. Memang di dalam ilmu Islam hal itu tidak dijabarkan. Namun sebagai orang bersuku Jawa, tentu ada aturan tersendiri atas segala hal di tanah Jawa. Aura gelap yang menyelimuti Intan adalah sengkolo, yakni aura negatif pada orang-orang tertentu yang menimbulkan kesialan sampai menjadikan malapetaka. Dalam kepercayaan Jawa, ada banyak jenis sengkolo. Sedangkan yang menyelimuti Intan, sengkolo kebu kemali. Sengkolo jenis ini akan membuat seseorang jauh dari jodoh. Meskipun cantik dan kaya, namun selalu sial dalam hubungan asmara. Sebagai pencegahnya adalah memperkuat iman. Dan yang penting adalah dengan melakukan ruatan sengkolo. Sebagai awal, maka Intan harus menjalankan sholat 5 waktu dulu. Setelah itu, melakukan puasa mutis selama 6 hari, yang di hari akhir adalah hari weton Intan. Setelah itu barulah melakukan proses ruatan buang sengkolo dengan berbagai macam syarat ubur rampe khusus. Setelah satu persatu ritual dilakukan, Intan mulai menemukan ketenangan batin. Dia pun terus belajar ilmu agama. Intan merasa beruntung karena telah diberi petunjuk atas kehidupannya. Sebagai tanda terima kasih, dia akan berangkat haji bersama ibu dan juga sang kiai sepuh. Masalah jodoh, dia yakin sudah ada yang menunggunya. Dan tentu saja dia yakin jika Tuhan pasti memilihkan terbaik sebagai pendamping hidupnya. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali milih
lakukan pungkasane andhap kersaning Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Dengan rasa yang sebenarnya sangat malas, aku tetap melangkahkan kaki. Ku tinggalkan istriku yang merengek minta buah bernama sawo. Buah sawo sebenarnya tersedia di kios-kios pasar buah. Tapi berhubung sudah jam setengah 12 malam, mana ada kios buka. Apalagi sawo yang diminta adalah sawo milik Haji Azhar. Masalah izin sudah tidak jadi soal, karena setiap orang di kampung selalu diberikan izin siapapun silahkan ambil. Masalahnya, pohon sawo milik Haji Azhar terkenal angker. Tapi bagaimana lagi, demi penuhi keinginan sang calon jabang bayi. Aku merinding kalau mengingat cerita-cerita para tetangga. Aku pun mulai meragu. Langkah kaki rasanya terlalu berat untuk menuju ke halaman belakang Haji Azhar. Tapi kalau tidak dituruti, takutnya kelak terjadi apa-apa dengan calon anakku. Aku menghela nafas. Apa iya usia kandungan 7 bulan itu sedang idam-idamnya? Beberapa waktu yang lalu istriku juga minta dibelikan sandal yang warnanya hijau pupus. Lalu istriku minta dibelikan es cendol, belum yang ini itu. Malam ini minta sawo. Duh, aku pun menepuk jidat. Rumah Haji Azhar yang magrong-magrong seperti istana sudah mulai terlihat dari kejauhan. Aku tidak bisa membayangkan jika ada pocong tiba-tiba menghadangku, atau kuntilanak sedang bertengger di atas dahan. Rasa menggirik tiba-tiba saja menyergap. Memasuki halaman belakang Haji Azhar, aku tersadar kalau aku lupa membawa senter dan HP. Pekatnya malam membuatku kesulitan melihat di mana buah-buah itu. Dalam cekaman rasa was-was, aku mulai mencari sawo yang mungkin sudah jatuh ke tanah. Sawo begitu biasanya sudah matang pohon. Namun karena memang gelap, tentu saja tidak semudah yang kukira. Mana nyamuk di kebun berdenging di kuping, sekaligus gigitannya sangat gatal kurasakan. Beberapa buah akhirnya kudapatkan juga. Lumayan batinku. Aku tidak ingin lagi berlama-lama. Setelah kurasa cukup, aku pun segera balik badan untuk pulang. Tidak tahunya di depan gerbang aku berpapasan dengan Haji Azhar. Aku pun langsung jujur kalau barusan mengambil beberapa buah sawo karena permintaan sang istri yang sedang nyidam. Haji Azhar terkekeh. Beliau justru menanyakan mengapa hanya mengambil sedikit, padahal di atas sana buahnya sangatlah lebat. Aku berdalih kalau yang dibutuhkan memang hanya sedikit, sebagai obat kepengen saja. Haji Azhar pun merangkul pundakku. Aku tersentak karena merasakan tangannya yang sedingin es. Mari, aku antar. Ambillah sepuasnya, jangan sungkan. Tutur Haji Azhar sembari masih merangkul pundakku. Aku hendak memprotes karena tidak membawa penerangan. Namun entah secara bagaimana aku bisa melihat buah-buah sawo itu dengan begitu jelas. Aku pun segera memanjat. Sesampai di atas, berbekal kantong plastik di tangan, dengan segera aku pun memetik buah-buah itu. Setelah plastik penuh aku pun turun. Rasa hati bahagia bisa menuruti permintaan sang istri. Senyum lebar pun ku kembangkan. Tapi aku sudah tidak lagi melihat Haji Azhar. Padahal sesaat sebelum aku menginjakkan tanah, beliau masih berada di bawah pohon. Aku pun menebar pandangan, tapi mataku hanya menangkap kegelapan malam saja. Bersamaan dengan itu, aku melihat sekelebatan orang berada di pintu gerbang.
Persis sama ketika aku berpapasan dengan Pak Haji beberapa saat sebelumnya. Tidak salah lagi, itu pasti Haji Azhar. Pakaiannya putih dengan sorban di kepalanya. Padahal Haji Azhar dalam kesehariannya tidak pernah memakai sorban ala ulama seperti itu. Aku tidak terlalu memusingkan itu. Aku pun segera bergegas keluar. Kasihan Lita kalau terlalu lama menunggu. Di pintu gerbang itu lagi-lagi aku celingukan. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Haji yang sudah menemani mengambil buah sawo. Tapi beliau sudah tidak nampak. Ketika aku menoleh kembali ke arah halaman belakang, aku melihat Haji Azhar sedang berdiri membelakangiku. Aku berpikir bahwa beliau memang orang sakti. Buktinya bisa berpindah-pindah tempat tanpa aku ketahui. Aku pun kembali masuk. Kalau belum berterima kasih rasanya belumlah lega. Aku sudah berdiri tepat di belakangnya. Namun Pak Haji masih tetap berdiri membelakangiku. Anehnya, sosoknya yang seharusnya lebih pendek dari aku, kali ini tampak jauh lebih tinggi, bahkan sangat tinggi. Pak Haji, terima kasih sawonya. Semoga Pak Haji diberikan kesehatan selalu. Tapi Pak Haji masih tetap berdiri di tempatnya. Tidak berkata apapun, juga tidak berbalik badan sepatutnya orang yang sedang diajak bicara. Akulah yang justru penasaran. Aku pun berjalan untuk bisa berhadapan langsung dengan beliau. Dan betapa terkejutnya ketika sudah berhadapan dengan beliau. Sosok bertubuh tinggi dengan sorban di kepala yang kukira Haji Azhar ternyata bukanlah beliau. Aku hendak berteriak namun mulutku mendadak gagap. Lututku mendadak gemetaran. Kantung plastik berisi buah sawo nyaris saja jatuh. Sosok tinggi itu ternyata adalah pocong. Butuh waktu beberapa saat untuk mengumpulkan keberanian, karena bentuk dari pocong itu sungguh-sungguh sangat mengerikan bagiku. Barulah saat keberanianku mulai terkumpul, aku pun lari dengan sekencang-kencangnya. Aku meletakkan tubuh dengan perasaan sedikit kesal. Sudah malam-malam diminta mencari sawo, sampai-sampai ketemu pocong. Ketika sawo kuberikan, istriku hanya menjawab, "Sudah, aku sudah tidak kepingin." Lalu kembali tidur dengan lelapnya. Tapi ya sudahlah, mungkin memang bawaan janin. Yang penting aku sudah membawakan apa yang ia mau. Di sela rasa takut yang masih mendera setelah berhadapan dengan sosok pocong, aku coba meluruhkan rasa jengkelku. Aku harus lebih sabar, apalagi yang kuhadapi adalah salah satu wanita yang paling kucintai dalam hidupku. 3 wanita itu, di peringkat pertama adalah almarhumah ibuku, yang kedua baru istriku, lalu aku menempatkan Nilam, adikku di urutan ketiga. Semenjak kedua orang tuaku meninggal, aku memang membawa Nilam ikut ke rumah. Bagaimanapun juga ia adalah adikku. Aku kini bertindak sebagai kakak, sekaligus menjadi pengganti sosok figur seorang ayah. Beruntungnya aku, Lita pun bisa membawa diri sebagai kakak yang baik untuk Nilam, dan begitu pun sebaliknya. Lamunanku semakin jauh berlari ke waktu yang lampau. Hampir 5 tahun kami menikah, baru saat ini istriku hamil. Aku ingat bagaimana ibuku selalu menanyakan kapan bisa menimang cucu. Keburu tua keburu tiada, katanya. Dan benar saja, saat Lita tengah mengandung, kedua orang tuaku sudah keburu dipanggil Yang Maha Kuasa. Tidak bisa ku ingkari, kerinduan pada orang tuaku selalu menyayat hati. Maafkan aku ya Pak, Bu, sampai akhir hayatmu belum bisa membahagiakanmu. Aktivitasku hari itu tergolong padat. Lembar-lembar pekerjaan di meja kerjaku nyaris tidak pernah habis.
Meskipun aku mengerjakannya dengan kecepatan penuh, aku bahkan nyaris tidak sempat membuka handphone. Biasanya, aku tetap menyempatkan diri untuk menanyakan kabar di rumah, baik itu pada istri maupun pada adikku. Tapi hari itu, pekerjaanku benar-benar menumpuk. Barulah ketika azan zuhur berkumandang, aku agak bisa bernafas lega. Saat itu juga aku mengambil ponsel dan membukanya. Betapa bahagia hatiku, pulang kerja disambut dua wanita sekaligus. Tentu saja mereka adalah istri dan adikku. Setelah sholat asar, aku pun mandi. Aku sudah tidak sabar menikmati masakan adikku. Kata istriku, masakan Nilam enak sekali. Seenak apakah sampai-sampai istriku memuji seperti itu? Sebab tidak seperti biasanya. Lita memang tidak pernah mencela, namun ia pun sangat jarang memuji. Aku sudah menuju dapur ketika Nilam memberitahuku kalau sayur sup yang ia masak tinggal sedikit. Itu pun sudah diwanti-wanti sama Lita kalau nanti akan ia habiskan. Ya sudah, aku tidak mempermasalahkan. Aku lantas meminta Nilam untuk membeli rames di warung. Bertiga, kami pun makan bersama. Dan lagi, Lita kembali memuji masakan yang dibuat Nilam. Pujian itu bahkan sampai membuat adikku tersipu. Aku pun meminta Nilam kalau besok masih libur sekolah supaya memasak lagi. Nilam pun mengangguk. Makan bersama di sore itu pun berakhir. Nilam mencegahku agar tidak beranjak dulu dari kursiku. Rupanya, ia ingin mengatakan sesuatu perihal mengenai masakannya. Nilam meminta maaf padaku, juga pada Lita, karena tadi ia memasak, secara tidak sengaja jarinya terkena pisau. Terus darahnya menetes ke dalam masakan. Nilam bercerita sembari merungut takut. Mungkin ia mengira kalau aku atau Lita akan memarahinya habis-habisan. Namun aku mengatakan kalau ia tidak perlu meminta maaf. Namanya juga tidak sengaja. Lagi pula ia tidak memiliki riwayat penyakit yang bisa menular lewat tetesan darah. Begitupun dengan istriku. Ia bahkan merangkul Nilam dengan penuh rasa sayang. Lita pun berucap besok kalau masak lagi untuknya, jangan lupa memberi setetes atau 2 tetes darah. Dan pernyataan Lita itulah justru yang membuatku tercengang. Aku awalnya menganggapnya sebagai sebuah candaan. Tapi setelah ku cermati raut wajah Lita, aku paham, istriku sedang tidak bercanda. Dia sedang dalam mode serius. Sore itu, sepulang kerja, aku tidak mendapati Lita yang ceria seperti hari kemarin. Pun demikian halnya dengan Nilam. Wajahnya sedikit tertekuk. Sepertinya ada sesuatu di antara keduanya. Aku yang curiga pun menanyakan pada mereka. Nilamlah yang menyahut pertama kali. Ia minta maaf karena masakannya kali ini tidak sesuai harapan Mbak Yunya. Aku menanyakan, apakah karena kurang asin, atau keasinan, atau kenapa? Lita lah yang menjawab, kalau masakan Nilam tidak seperti yang ia inginkan. Dengan hati-hati, aku mencoba menenangkan Lita yang mulai terlihat mendidih. Dalam hati, sebenarnya aku tidak mau memperpanjang persoalan seperti ini. Apalagi kalau hanya soal keasinan, kurang pedas, dan lain-lain. Namun lagi-lagi aku berpikir, mungkin bawaan dari calon jabang bayi, sehingga akhir-akhir ini istriku seringkali emosional. Nilam tidak mau memberikan darahnya, walau hanya setetes. Teriak istriku lantang. Baik aku dan Nilam benar-benar terkejut mendengar teriakan Lita. Bukan karena teriakannya yang keras, melainkan karena suara yang keluar itu bukanlah suara Lita. Suara yang keluar memang suara seorang perempuan, tapi suaranya sangat berat dan terdengar parau. Lita pun semakin liar. Matanya memandang tajam ke arah Nilam. Tangannya perlahan terangkat, lalu dengan jari telunjuknya, ia menuding tepat ke arah muka adikku. Ia berucap kalau ia suka darah Nilam. Ia inginkan darah Nilam.
Nilam pun mundur dengan raut wajah terlihat pucat pasi. Begitupun denganku, yang saat itu juga langsung menenangkan Lita. Bagaimana mungkin seorang istri nyidam darah manusia? Aku hanya berpikir bahwa mungkin ada sosok halus yang sedang merasuki tubuh istriku. Aku kembali mengerutkan kening saat istriku mengatakan sesuatu yang jauh di luar nalar. Ia berucap kalau calon anak kita menginginkan darah tantenya. Darah Nilam benar-benar lezat, membuatnya ketagihan. Daging Nilam pun pasti gurih sekali. Disuruhnya aku menyembelih saja Nilam, lalu dagingnya dimasak. Kamu itu ngomong apa sih? Kalau ngomong bu yang bener. Hardiku pelan sambil menyuruhnya istighfar. Sebercandanya Lita, bisa aku pastikan tidak akan ia berbicara seperti itu. Belum terhapus benar ingatanku saat bertemu pocong di halaman belakang rumah Haji Azhar. Kini aku kembali dipusingkan oleh permintaan Lita yang tidak masuk akal. Kali ini mata Lita tajam menatap ke arahku. Ada bias amarah terpancar dari sorot mata itu. Tiba-tiba saja istriku berseru, jika ia hanya inginkan daging Nilam, bukan yang lain. Namun lagi-lagi, suara yang keluar bukanlah suara Lita. Suara itu sangatlah parau. Dan aku semakin sadar, ada bahaya yang sedang mengancam. Tapi aku tidak mau buru-buru memvonis. Segera aku ajak Lita masuk ke kamar. Sedangkan dengan bahasa isyarat, aku menyuruh Nilam untuk segera ke kamarnya. Malam itu, aku sudah terlelap dalam tidurku. Ketika mulai mendengar suara gaduh di kamar sebelah, aku pun segera bangun. Saat di sebelahku tidak lagi kudapati Lita, aku pun segera bangkit. Suara gaduh itu pastilah antara Nilam dan Lita. Aku tidak mau terjadi apa-apa dengan mereka. Setiba di kamar Nilam, aku menghardik istriku dengan keras. Di sana, ia tengah bergumul dengan Nilam. Dan kulihat, Lita memegang sebilah pisau di tangannya. Lita berteriak-teriak keras mengancam akan membunuh Nilam. Aku tidak berani gegabah untuk langsung merebut pisau dari tangannya. Namun saat kulihat posisi Nilam semakin terdesak, akhirnya membuatku nekat. Apalagi Lita sudah berhasil menempelkan pisau ke leher adikku. Aku pun meloncat ke arah keduanya. Aku berhasil merebut pisau dari tangan Lita. Meski akibatnya, leher Nilam tetap saja terkena goresan. Darah yang keluar dari leher adikku membuat istriku semakin beringas. Nilam hanya bisa menjerit-jerit minta tolong. Aku yang sudah mendekap istriku, bahkan harus terjengkang ke belakang saat ia mendorongku. Tidak mungkin kalau tenaga istriku sebesar itu. Cerita Nilam rupanya terdengar oleh para tetangga. Ku dengar pintu rumah digedor-gedor. Mereka juga memanggil-manggil namaku. Aku segera membukakan pintu. Dan tidak butuh waktu lama, mereka pun mulai berhamburan masuk ke dalam rumah. Mereka melihat sendiri bagaimana Lita sedang bergumul dengan Nilam. Sampai akhirnya berkat bantuan para tetangga, kami pun bisa menenangkan Lita sekaligus mengobati luka di leher Nilam. Aku mengingat-ingat, dan ingatanku kembali pada beberapa waktu yang silam saat kedua orang tuaku masih hidup. Saat itu, ibu bapakku menanyakan pada Lita, kapan akan memiliki momongan. Namun saat itu Lita merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Sampai pada suatu saat, Lita yang dipenuhi emosi berujar padaku, kalau nanti ia hamil, ia nyidam akan minum darah segar. Ustadz yang meruqyah istriku membenarkan bahwa ada sosok jahat yang mendengar perkataan Lita pada waktu itu. Sejak itulah, sosok itu selalu mengikuti Lita. Dan kemarin malam, sosok itu benar-benar merasuki Lita untuk mewujudkan perkataannya. Lain kali, tolong jangan suka bicara sembarangan. Apa yang kalian ucap bisa jadi adalah doa. Tutur Pak Ustadz. Kami pun mengangguk mengiyakan. Lita masih terlihat lemas.
Namun Pak Ustadz meyakinkan kalau sekarang istriku aman. Tinggal menjaga dan berdoa, semoga nanti proses kelahiran berjalan lancar, aman, selamat ibu dan bayinya. Amin, jawab kami. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali milih, lakukan kasane Anda kersane Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Bersama tetanggaku, Bang Binul, mobil yang kami tumpangi mulai membelah gelapnya malam. Kala itu aku diajak untuk mengantar barang dagangan, tepatnya bermacam tanaman bibit buah. Tempat yang kami tuju adalah sebuah kota di ujung timur Jawa Tengah. Sudah beberapa kali aku diajak Bang Binul melintas daerah itu. Kali ini kami kembali mengantar bibit tanaman buah atas pesanan dari sebuah kantor dinas di sana. Dan malam itu adalah saat kami kembali menuju jalan pulang. Sebuah tikungan tajam membuat kepalaku terantuk saat mobil yang dibawa Bang Binul seperti oleng kehilangan kendali. Aku melihatnya menguap, tentu tidak bisa kubiarkan. Perjalanan masih panjang. Aku pun minta Bang Binul untuk berhenti, biar aku lagi yang menyetir. Bang Binul pun menghentikan laju mobil. Kami minggir sejenak, menyalakan sebatang rokok sembari menikmati gelap dan dinginnya malam. Suasananya sangat sepi. Kami bahkan tidak melihat sebuah penerangan jalan sedikit pun. Mungkin listrik sedang mati, pikirku. Kulihat Bang Binul kembali menguap. Sialnya saat melihatnya menguap, aku justru ikut-ikutan menguap. Aku melirik ke arah jam tangan Bang Binul, jam 11 malam lebih. Aku tidak melihat warung kopi buka, Rul, kata Bang Binul setengah bertanya. Kopi panggukah yang kau maksud, Bang? Bang Binul lantas tertawa. Aku menyusulnya tertawa. Aku memang belum melihat sebuah warung kopi pun yang buka. Aku baru teringat kalau malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Tapi kan tidak ada hubungannya. Tutup warung sama weton. Secara metodologi perkuliahan ilmu ekonomi dimanapun, tidak ada diajarkan bahwa untuk weton tertentu tidak boleh berjualan. Entah kalau metodologi yang dipakai mengadopsi dari sistem perkuliahan di Gunung Kemukus. Kami lantas kembali tertawa. Setelah kami rasa cukup dalam menghilangkan rasa penat dan kantuk, setir kemudi pun aku ambil alih. Mobil kujalankan dalam kecepatan sedang saja. Di sepanjang jalan yang kami lalui, tidak nampak satupun warung kopi yang buka. Soal urusan kopi pangku, pada awalnya aku memang merasa agak canggung dan risih. Secangkir kopi bersama beberapa jadah goreng memang jajanan lumrah.
Namun bila dihidangkan dengan ditemani oleh seorang perempuan cantik dan seksi, tentu sensasinya akan sangat jauh berbeda. Dan seperti halnya Bang Pinul, aku juga sudah sangat ketagihan. Dari kejauhan, aku melihat sebuah uplik berkelap-kelip. Mungkin rumah penduduk, atau siapa tahu itu warung kopi. Aku pun menginjak pedal gas lebih dalam. Tidak sabar rasanya untuk segera sampai di tempat itu. Bang Pinul berseru lantang. Itu yang kita cari. Lampu sentir itu merupakan pertanda kalau warung kopi itu tidak hanya menyediakan kopi, namun sekaligus lengkap dengan para pramusajinya. Sejauh ini aku memang hanya sebatas menjumbu saja. Kopi Pangku lebih pada sensasi cinta sesaat sembari menikmati kopi, sekaligus memangku pramusajinya yang hampir selalu cantik dan bertubuh indah. Sentir yang kami kira sudah dekat itu ternyata tak kunjung sampai juga. Aku bahkan sempat bingung karena menurut perasaanku, mobil yang kubawa ini sempat berbelok dari jalan utama yang seharusnya kami lewati. Tapi aku lega, karena dari jarak paling tinggal 20-an meter, warung itu sudah terlihat jelas. Bang Pinul pun terlihat gembira. Aku dan Bang Pinul segera masuk. Kusapukan pandangan ke dalam warung itu. Suasana di dalam benar-benar temaram, namun aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Sudah beberapa kali aku ikut Bang Pinul, namun baru kali ini aku merasa bergidik ngeri. Apalagi di dalam, kami harus menunggu para pramusaji yang biasanya selalu siaga di dalam. Mungkin karena larut dan sepi pengunjung, maka mereka tidur di ruang belakang. Bang Pinul pun berdiri, lalu celingungkan ke ruang belakang. Sementara Bang Pinul mencari pramusaji, aku pun menyalakan rokok, mencoba mengusir rasa sepi dan kantuk. Rupanya, kami tidak perlu menunggu waktu terlalu lama, karena 2 orang perempuan segera datang menyambut kami. Aku langsung terpana. Dalam keremangan cahaya itu, aku masih bisa melihat bagaimana paras keduanya sungguh sangat cantik jelita. Keduanya pun mempunyai tubuh indah yang serasa ingin segera menikmati malam pertama. Aku lantas melirik pada Bang Pinul. Matanya melotot, tidak bisa lepas dari sepasang gunung sumbing Sindoro yang menjulang. Ah, Bang Pinul, lupa daratan kamu, Bang. Istrimu entah apa bisa tidur apa tidak, memikirkanmu belum pulang sampai jam segini. Jantungku langsung berdesir ketika salah seorang dari mereka menanyakan kepada kami dengan penuh manja. Aku segera menjawab kalau kami ingin kopi spesial beserta jadah goreng. Kedua perempuan itu lantas mengerlingkan mata, berlalu untuk membuatkan pesanan kami. Aku dan Bang Pinul pun saling pandang. Tangan kami sama-sama mengepal. Lalu tawa cerah tidak lagi bisa kami sembunyikan. Selama kami menikmati sajian kopi Pangku, baru kali ini kami mendapatkan pramusaji yang kecantikannya benar-benar memukau. Kecantikan kedua perempuan itu sungguh tiada banding. Apalagi kalau disandingkan sama istri Bang Pinul yang cerewet itu, sangat jauh. Beberapa saat kemudian, kedua perempuan itu pun menawarkan kopi beserta jadah goreng yang khas. Aroma kopi maupun jadah itu benar-benar nikmat menggoda. Tanpa pikir panjang, aku menarik tangan salah seorang pramusaji itu. Ia mendesah manja, lalu dengan segera duduk di atas kedua pahaku. Perempuan yang semula duduk di pangkuanku, kemudian bergeser dan berpindah ke sebelahku persis. Kupandangi wajahnya yang sangat mempesona. Hidungnya mancung dengan bibir mungil. Rambutnya sedikit keriwil panjang sampai ke punggung. Entah setan mana yang menguasai diriku. Tanganku tiba-tiba memberanikan diri untuk membelai rambutnya. Ia kembali mengerlingkan mata, dan aku pun mulai menjelajah seluruh pegunungan yang menjulang itu. Aku seperti terpedaya olehnya. Sementara itu, kulihat Bang Pinul sedang bergandengan mesra menuju ruang belakang. Tidak salah lagi kelakuan Bang Pinul. Aku tidak bisa memungkiri kalau hasratku memang memuncak sampai ke ujung ubun-ubun. Tapi aku masih memiliki rasa takut bahwa berhubungan di luar nikah itu adalah sebuah dosa besar. Terlepas saat ini tanganku sedang berbuat nakal,
pun demikian dengan bibirku yang mulai menjelajah ke leher jenjang itu. Aku sedikit terkejut kala aku rasakan leher perempuan itu terasa dingin sekali. Tapi aku tidak peduli. Gairahku semakin liar, semakin tidak terkendali. Aku juga tidak peduli ketika tanpa sengaja tanganku menyenggol gelas berisi kopi. Kopi pun tumpah tanpa sempat kuminum sama sekali. Yang kupikirkan saat itu hanya mendaki dan mendaki. Aku cumbu perempuan itu bagai harimau yang sedang menikmati buruannya. Aku tidak peduli saat aroma anyir mulai tercium masuk ke lubang hidungku. Aku benar-benar berada pada titik terendah dalam keimananku. Tapi aku semakin menikmatinya. Dan aku nyaris masuk dalam dosa terindah ketika perempuan itu hampir melepaskan pakaiannya. Namun aku masih sedikit memiliki kewarasan sehingga aku bisa mencegahnya. Aku kembali memeluknya, menggerayangi tubuhnya. Aku bahkan memastikan kalau gigitan di lehernya akan membekas membentuk garis-garis merah yang tebal. Tapi aku mulai cemas ketika tanganku berada di punggungnya. Aku merasakan semacam cairan lengket melekat di jemariku. Aku ingin sekali memastikan cairan apakah yang kupegang itu. Namun ia seakan tidak mau lepas dari pelukku meski hanya sebentar saja. Bau anyir yang semakin pekat menusuk hidung. Kali ini aku benar-benar tidak kuat. Aku melepaskan pelukan perempuan itu, lalu keluar warung sebentar. Dan benar saja, aku muntah. Bersamaan dengan itu, aku menyadari kalau cairan lengket yang melekat di jemariku juga mengeluarkan aroma anyir dan busuk. Di remang cahaya itu, aku mencoba memastikan cairan apakah yang membasahi tanganku. Warnanya merah kehitaman. Apakah yang melekat di tanganku itu darah? Darah siapa? Gairah dan gejolak cinta sesaat yang sebelumnya membuat kelelakianku terasa menggebu. Seketika sirna dan berubah menjadi kecemasan yang luar biasa. Tiba-tiba saja tubuhku terasa gemetar. Keyakinanku bahwa ia seorang manusia pun mulai berubah menjadi sebuah keraguan. Dengan perasaan ngeri, aku mencoba melangkah kembali ke dalam. Gigiku bergemelutukan ketika kudapati perempuan itu tengah duduk membelakangiku. Ia kembali mengajakku untuk berjumpa rayu. Aku meragu. Perempuan itu terus merayuku, meski ia masih tetap membelakangiku. Gobloknya aku yang masih saja mendekat, berharap bahwa ia memang seorang manusia. Tiba-tiba saja, ia menyibakkan rambutnya yang agak kriwil itu. Aku mengamati benda yang bergerak-gerak di punggungnya itu. Benda itu berloncatan. Mana mungkin itu belatung? Aku semakin mendekat. Dan di saat itulah, perempuan itu mengubah posisi duduknya. Aku pun bisa melihat wajah aslinya. Wajah itu tak ubahnya seperti daging sapi yang digiling. Hancur, tidak berbentuk, sangat jauh dari yang kukenal beberapa saat sebelumnya. Setelahnya, lengkingan tawa yang mengerikan pun terdengar. Aku masih belum sadar. Sundel bolong. Entah bagaimana aku bisa hilang ingatan seperti itu. Aku masih linglung. Perempuan itu mengatakan kalau dirinya adalah sundel bolong. Ia bangkit lalu berjalan pelan-pelan menuju ke arahku. Mas, ayo keloni aku, Mas. Keloni aku. Keloni aku, Mas. Perempuan itu berkata sembari kedua tangannya mengulur seakan ingin memelukku. Aku mulai mundur. Tapi aku benar-benar belum sadar siapa sosok yang sedang kuhadapi itu. Hingga pada hitungan detik berikutnya, kesadaranku mulai kembali. Berkali-kali aku mengucap istighfar. Aku mulai menyadari sosok yang tengah mendekat itu. Aku memekik dan langsung berlari pada saat itu pula. Di belakang, ku dengar suara Bang Binul. Seorang laki-laki berteriak-teriak kesurupan.
Pada saat itu juga, aku kembali mengucap istighfar. Kami pun berlarian tunggang langgang. Saat kami sudah merasa jauh, kami pun berhenti. Kami bersandar di sebuah pohon sembari mengatur nafas. Di saat itulah, aku baru menyadari kalau Bang Binul ternyata tidak mengenakan sehelai benang pun. "Bajumu mana, Bang? Kau bugil?" tanyaku dengan pandangan mata nanar. Bang Binul yang ketakutan hanya menunjuk-nunjuk ke sebuah arah. Aku menengok ke arah jari telunjuk Bang Binul. Dan betapa terkejutnya aku, karena aku melihat mobil yang kami bawa tengah terparkir di depan sebuah warung. Jadi, meski kami telah berlari jauh, ternyata kami masih berada di sekitaran warung kopi itu. "Pakaianmu mana, Bang?" Aku kembali bertanya, karena risih melihatnya bugil seperti seekor siamang. Ia hanya menjawab dengan jari telunjuknya. Nafasku kembali terengah ketika secara tiba-tiba di samping kami masing-masing sudah berdiri sepasang kaki berwarna pucat kebiruan. Kami saling mendongak, dan ternyata kedua sundel bolong itu tengah berdiri membelakangi kami, sembari menunjukkan punggungnya yang berlubang. Aku sudah beranjak dan mulai melangkahkan kaki untuk berlari, namun jeritan Bang Binul memaksaku untuk berhenti. Aku kurang paham dengan apa yang terjadi padanya. Namun, aku melihat kedua sundel bolong itu tengah memainkan barang berharga milik Bang Binul. Aku hanya terpaku antara takut dan perasaan tidak tega kalau terjadi sesuatu dengannya. Tapi ketika sosok dari mereka beralih memandangku, aku pun semakin gemetaran. Dan dengan ketakutan, aku pun memilih melarikan diri. Namun saat lariku belum begitu jauh, tiba-tiba aku merasakan kepalaku terhantam sesuatu yang sangat keras. Saat itu juga pandangan mataku mulai kabur. Aku sempoyongan dan jatuh terjerembab. Aku mulai membuka mata ketika wajahku merasakan hawa yang hangat. Matahari sudah mulai meninggi. Aku lihat sekitarku hanya berupa pohon dan semak belukar. Aku masih bingung, mengapa aku bisa berada di tempat itu. Barulah setelah beberapa saat kemudian, ingatanku mulai pulih. Tapi saat aku mencoba berdiri, aku merasakan kepalaku pusing dan berat. Yang terlintas dalam ingatanku secara berurutan adalah kopi pangku, perempuan cantik, dan sosok sundel bolong. Aku juga teringat kalau aku tidak sempat meminum kopi yang disuguhkan. Entah apa jadinya kalau kopi dan jadah itu kumakan. Aku masih mencoba mengingat-ingat. Ada satu kaitan yang belum masuk dalam ingatanku. "Bang Binul!" Aku berteriak dalam hati. Tetanggaku itu, aku pun teringat padanya. Aku berjalan dengan menyibak ilalang yang tumbuh tinggi, sembari mengingat-ingat di mana letak warung kopi itu. Lepas dari ilalang yang tumbuh sangat subur, aku melihat Bang Binul tengah tergolek di bawah sebuah pohon. Aku pun segera menuju ke sana. Keadaannya masih sama, tanpa selembar kain pun menutupi tubuhnya. Aku panggil-panggil namanya. Sesekali ku gonjang-gonjang badannya. Sementara itu hanya beberapa meter dari tempatku, kulihat sebuah bangunan yang sudah terbengkalai. Atap yang sudah bolong di sana-sini, bahkan tanaman liar sudah masuk ke dalam bangunan itu. Aku kembali membangunkan Bang Binul. Agak lega karena ia mulai menggeliat. Saat ia mulai sadar dan semakin sadar kalau ia telanjang bulat, ia pun dengan cepat berlari masuk ke dalam bangunan terbengkalai itu. Tidak seberapa lama, ia pun sudah kembali dengan membawa pakaiannya. Setelah ia mengenakan pakaian, ia pun segera mengajakku untuk segera kabur dari tempat itu. Peristiwa itu terjadi sekitar setahun yang lalu. Sama halnya dengan Bang Binul, hampir setahun aku merasakan pusing di kepalaku. Meskipun kini aku sudah sembuh total. Bedanya, Bang Binul lebih parah lagi.
Karena dalam rentang waktu itu, ia mengatakan kalau barang berharganya sering merasa sakit dan panas. Bahkan parahnya, pisang saktinya itu tidak lagi bisa digunakan secara tangguh seperti sebelumnya. Kami memang bersepakat untuk menjaga rahasia itu, sampai kapanpun dan kepada siapapun, termasuk pada kalian. Jadi, kumohon jaga rahasia kami. Dan sore nanti, aku bersama Bang Pinul akan sowan pada seorang kiai. Semoga dalam sowan kami itu, kami mendapatkan obat. Utamanya, tentang pisang sakti Bang Pinul yang mulai memudar daya magisnya. Kami menyadari, semua adalah karena kelakuan kami. Betapa mudahnya kami mengumbar hasrat. Betapa gampangnya kami menuruti hawa nafsu. Dalam hati seringkali aku menangis, memohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa yang telah kuperbuat. Pada detik itu, aku teringat ibuku. Bu, maafkan aku yang telah berlaku sebuaya ini. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sane Anda kersanengku